elit misalnya, berarti yang dipikirkan itu bukan berbisnis dengan rakyatnya, tetapi mengatur dan meregulasi untuk melindungi. Salah satunya misalnya ada penyanggah. Jadi di PMD, perusahaan daerah itu hadir melindungi pertumbuhan tembakau, pemasaran, termasuk juga narkotika. Kira gitu. Dan ini narasumber yang kita tunggu-tunggu juga dari Jakarta, tetapi sebetulnya agak dekat karena tadi mampir di dulu. Monggo Mas. Saya sering dengar yang MC itu di TV itu Mas Adi Pray gitu, Mas Adi Pray. Monggo Mas Adi. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Berasa di pesantren ya. Saya sering setelah salam itu agak panjang-panjang begini, adik-adik semua Bapak Ibu, karena efek dari politik kita yang dikit-dikit mengkafirkan orang. Saya adalah salah satu orang yang sering dikafir-kafirkan hanya karena beda pendapat dan beda dukungan politik. Boleh dong agak pamer dikit, saya tidak berharap ada pahala dari Tuhan, bonus saja itu. Tapi minimal tidak dikafir-kafirkan, tidak sudah cukup. Jadi masa basinya kalau sudah begini ceritanya agak repot mau kafir-kafir. Kita ajak tantang diskusi Fathul Qorib agak repot ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon izin ya, saya mau berdiri. Polan beton dulu saya, jedung pol telok malaman. Nah, terima kasih banyak yang hadir, Pak Anggota Dewan. Fraksi PAN ya? Biasanya PAN itu pemilihnya Muhammadiyah dan tidak merokok. Tapi kan bentuk kepeduliannya itu yang penting. Soal merokok dan tidak merokok itu pilihan. Itu soal iman. Tapi yang paling penting adalah komitmen dan dukungannya. Pak Rektor juga tidak merokok. Tapi Pak Rektor 100%, 1000% mendukung perjuangan bagaimana kesejahteraan petani. Dan alhamdulillah ada Bapak dari Becukai Madura, ini bagi saya menjadi penting dan menjadi prinsip ya. Yang ingin saya katakan adalah soal berapa menit saya harus bicara. Dalam satu teori komunikasi politik yang baru, kalau bicara di depan anak muda dan Gen Z, mahasiswa lah rata-rata, bicaranya itu hanya boleh lebih panjang sedikit dari doa, dan wajib hukumnya lebih pendek dari khutbah Jumat. Ya kau simpulkan sendiri berapa menit Pak? Ya baina 5 menit dan 10 menit. Kalau lebih dari itu ada kecenderungan siapapun dia yang ada di ruangan, audien, cenderung sudah mulai bete, ngantuk, dan suka ngobrol dengan temannya sendiri. Kalau sudah lebih dari itu, biasanya suka ngegibah pembicaranya nggak kelar-kelar ini. Iya, ini riset ya, ini riset di kalangan anak muda dan Gen Z. Jadi ada daya tahan yang terbatas sebenarnya anak muda. Jadi kalau ceramah-ceramah dan ngisi materi apapun, yang paling penting to the point, bisa dipahami dan agak mudah untuk dicerna. Basa-basi yang kedua. Kenapa saya hadir di Sumeneb? Ya tentu alasan jujurnya oleh tiket gratis. Iya dong. Lillahi ta'ala agak susah Pak. Jakarta, Sumeneb itu agak jauh, waktu, ruang, dan seterusnya. Tapi kalau lebih jujur lagi sebenarnya, saya kebetulan diajak oleh kawan-kawan yang mungkin punya perhatian khusus terkait dengan petani tembakau, yang saya kira ini bukan hanya ujuk-ujuk Bapak Dewan dan Pak Rektor dan Bapak Ibu semua, termasuk Bapak dari Becukai. Setahu saya, mimpi soal bagaimana perhatian khusus terkait dengan petani tembakau di Madura itu secara umum ini kan terbangun sejak lama. Bahkan 4-5 tahun yang lalu kalau tidak salah saya baca di media online, di Sumeneb ada keinginan Pemda itu bikin BUMD terkait dengan tembakau dan seterusnya dan seterusnya. Apa ini yang kemudian kita bisa tangkap?
bahwa tembakau itu adalah urat nadi dan jantung kehidupan kita semua di Sumeneb. Dan saya hadir di sini bukan sebagai orang jauh, bukan orang Ciputat, bukan orang Jakarta, tapi saya sebagai petani. Saya sampai hari ini juga adalah petani tembakau. Bisa ditanya kereng-kereng berekung gitu. Kalau musim tembakau saya pulang sepulang-pulangnya. Hanya ingin memastikan bagaimana kesulitan hidup yang dihadapi oleh mereka. Sama, persis sama sejak 20 tahun yang lalu saya tinggalkan reng-reng itu. Persis detik ini, kesulitan untuk mendapatkan jaminan harga dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita juga tahu kalau kita bicara Madura di Sumeneb secara umum, apa sih yang nggak pakai tembakau? Mau sekolah, tembakau. Mau ngutang, jaminannya tembakau. Mau sunat, tembakau. Mau ke pesantren, tembakau. Mau kawin, tembakau. Mau kawin lagi, nggak beda Pak, nggak beda. Agak hebat di Sumeneb ini, kalau urusan keluarganya tidak menggantungkan ke tembakau, itu hebat. Mungkin ada, tapi nggak banyak. Mungkin ada PNS, mungkin ada pendamping-pendamping dari pemerintah, mungkin. Tapi kan kita tahu persentasenya hanya 20%. 80%-nya adalah mereka yang kemudian menggantungkan bagaimana masa depan tembakau di Sumeneb dan Madura secara umum. Itu digantungkan kehidupan kita. Saya bisa sekolah, saya bisa masuk pesantren, masuk sekolah dasar negeri dan seterusnya Pak. Itu tembakau Pak. Cerita almarhum ibu saya bisa sekolahin agak jauh, ngutang Pak. Ngutang. Bukan karena banyak duit Pak, ngutang semutang-hutangnya. Jaminannya apa? Hasil tembakau. Hasil tembakau. Itulah yang kemudian ketika muncul inisiatif dari kawan-kawan untuk bicara tentang kawasan ekonomi khusus tembakau di Madura, saya terpanggil Pak. Ada tahu apa? Nggak dapat apa-apa kita. Benyaan lillahi ta'ala Pak. Buang-buang waktu, buang energi, bahkan dicurigai banyak orang. Kita sangat paham betul bagaimana perjuangan soal kek atau apalah judulnya. Ini seperti orang yang berjalan di tempat yang sunyi. Nggak ada yang membantu bos. Jadi kalau banyak unsur yang tidak mau hadir dalam acara-acara begini, bagi kita biasa saja. Ini perjuangan kita sejak 20 tahun yang lalu kok. 15 tahun yang lalu kok. Ayo dong, bagaimana ceritanya petani tembakau di Sumeneb salah satunya itu dipikirkan secara serius. Nah, itu mimpi kita. Artinya apa? Kita sebagai anak petani selalu punya satu keyakinan Pak, yang bisa memperjuangkan kehidupan kita sendiri adalah kita sendiri Pak. Kalau kau berharap kepada orang lain untuk mensejahterakan petani dan ada yang serius mau membantu kita, rasa-rasanya itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Yuk, kalau suara kita selama ini didengarkan soal bagaimana perlakuan khusus terhadap petani tembakau, mestinya soal tembakau Madura dipikirkan dong. Saya sudah hampir 20 tahun lebih tinggalkan Sumeneb, berekung pinggir sungai itu loh. Segini-gini aja urusan tembakau. Harga jual rendah dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang kemudian membuat kenapa kita sebagai anak petani itu punya kepedulian. Emangnya kalau di Madura itu ada kek kita dapat untung? Nggak ada hubungannya Pak. Saya punya pendapatan khusus warung Madura yang 26 jam itu loh Pak. Apakah kalau ada kek misalnya, apakah kalau ada kek di Pak Dewan, Pak Rektor dan Pak Kepala Bea Cukai, petani makin makmur, industri-industri lokal tumbuh, kita untung? Nggak ada Pak. Tak ada sepeser pun yang kita dapatkan. Yang kita harapkan itu adalah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Enggak lebih dan tidak kurang. Jika pun nggak dapat itu, ya pasrah aja hidup ini. Jangan pakai hukum teori ekonomi, ada untung dan ruginya. Aduh, meni dihitung diuntung di rogi saya untung bos. Banyak rogi lillahi ta'ala. Tapi minimal ini adalah sebagai bekal ingin masuk surga, itu aja mimpi terbesar.
Serius Pak, serius. Memang kalau Bapak adik-adik semua yang kuliah di Uniba, ya, pendapatannya itu naik, meningkat, beli sekilo itu 80.000 misalnya. Beruntungnya kita. Nggak ada bos, nggak ada netes-netesnya. Dengar sebut. Tapi kita selalu meyakini bahwa pemberdayaan masyarakat semacam ini, saya kenal di berbagai tempat soal cake atau perhatian khusus, ekonomi khusus di sebuah daerah. Memang perjuangan yang ditempuh itu ini mirip sebuah jalan panjang yang cukup berliku dan cukup mendaki. Jadi itulah yang kemudian menjadi asbabun nuzul, asbabun wurud. Uniba agak familiar dengan istilah ini Pak. Pesantren, minimal madrasah aliyah. Ini yang kemudian membuat kenapa kita itu punya cita-cita penting. Cake itu adalah istilah keren yang sebenarnya kita untuk coba sampaikan kepada banyak orang, terutama Jawa Timur dan Madura, supaya orang, kalau bahasa filsafatnya, punya curiosity, punya perasaan ingin tahu apa sih cake. Cake itu cake, demak ben cake. Jadi itu banyak orang. Demak situ cake. Mata langge di korap cake. Gitu. Jadi cake itu adalah kawasan ekonomi khusus, sengaja kita pilih. Sebenarnya adalah untuk memancing bagaimana orang ingin membicarakan ini secara signifikan. Kita paham betul.